Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Serba-serbi Pernikahan. Saya ingin bercerita tentang hal lucu yang saya alami, ujar Pak Bambang Sungkono, seorang gembala senior saat kami doa pagi. Rupanya entah mengapa, gara-gara masalah kecil saja kok Pak Bambang bisa emosi. Gayung bersambut, Bu Bambang jengkel pula. Timbullah pertengkaran dengan Bu Bambang dan endingnya masing-masing mengunci pintu di kamar yang berbeda. Di dalam kamar, Pak Bambang menyadari, urusan kecil begitu kok ya bisa terbawa emosi toh. Tapi sudah terlanjur. Pak Bambang berdoa kepada Tuhan, curhat, mau mengajak baikan tapi gengsi Tidak lama kemudian ada telepon masuk. Ternyata teman Pak Bambang yang memberi kabar beliau akan mampir ke rumah Pak Bambang dan beliau sudah di kereta api pula. Alamak, mau tidak mau terpaksa Pak Bambang mengetuk pintu kamar Bu Bambang dan memberitahu tentang temannya yang akan bertandang. Jadilah Pak Bambang dan Bu Bambang sibuk merapikan rumah. Lalu mereka berencana menjemput sang tamu di stasiun terdekat dengan rumahnya untuk memudahkan sang tamu. Lupa sudah dengan pertengkaran tadi. Mereka berdua segera ke stasiun, tapi ditunggu-tunggu tamunya kok nggak muncul-muncul. Pastinya sudah sampai nih. Pak Bambang menelpon si tamu. Omong punya omong, ternyata sang tamu sudah melewati stasiun Pak Bambang. Bahkan sudah kelewatan 2 stasiun pula. Waduh, udah kejauhan nih, ujar sang tamu. Mampirnya lain kali saja ya. Lalu Bu Bambang berkomentar, ya sudah, kalau gitu kita ngopi plus makan siang di luar saja yuk. Dan rukunlah mereka. Kisah ini sederhana, sehari-hari, tapi saya suka. Pak Bambang sebagai gembala senior itu gak jaim, seolah-olah seperti malaikat yang gak pernah salah. Kisah ini justru nyambung dengan setiap kita, siapapun sesekali bisa emosi. Gak cantik, gak ganteng, bisa emosi, keki, salah kata, dan nyebelin juga sekali waktu. Itu manusiawi kok. Kejujuran Pak Bambang membuat saya merasa baik-baik saja dan tidak terpuruk saat tanpa sengaja melakukan hal yang menyebalkan. Tidak perlu terteror dengan rasa bersalah, tidak layak, tertuduh dan sebagainya. Minta ampun kepada Tuhan, perbaiki dan move on. Yang unik, Tuhan itu humoris sekali. Memakai teman Pak Bambang untuk mendamaikan, pakai acara kelewatan stasiun pula. Hahaha, lucu sekali. Saya membayangkan Tuhan nyengir, tertawa tertahan melihat tingkah anak-anaknya, bahkan memberi solusi agar Pak Bambang dan Bu Bambang bisa berdamai tanpa mempermalukan keduanya. Saya sungguh-sungguh bangga punya Tuhan yang relate, nyambung dengan persoalan sehari-hari kita. Kisah lainnya, Pak Hadi Pandunata bercerita, teman prianya sempat tersinggung berat pada istrinya. Ketika mereka tengah berkumpul dengan teman-temannya karena sesuatu hal yang sebenarnya sepele,
istrinya mengomel di depan teman-temannya. Bagi pria, tabu diomeli istri di depan teman-temannya, melukai harga dirinya, kata orang. Namun setelah beberapa hari, si suami curhat dengan Pak Hadi. Sesungguhnya kebaikan istrinya banyak sekali, apalagi mereka sudah menikah puluhan tahun. Tetapi kerap kali karena kelalaian kecil, kesalahan yang tidak disengaja, si istri kan sebenarnya juga tidak bermaksud mempermalukan suaminya. Kerap kita hanya bold menggarisbawahi kesalahannya, lupa pada kebaikan dan pengorbanannya selama berpuluh-puluh tahun. Wow, sungguh ungkapan yang bijak sekali. A happy marriage is the union of two forgivers, ujar Ruth Graham. Pernikahan yang bahagia adalah bersatunya dua orang yang suka mengampuni. Memang sih malu sebentar, tetapi sesungguhnya teman-temannya juga gak akan ingat dan gak akan peduli juga. Sementara istri adalah orang yang mendampinginya dalam suka dan duka selama berpuluh-puluh tahun. Apakah kita akan mengorbankan hubungan yang sudah dibangun puluhan tahun dengan ketersinggungan sesaat? Bagaimana pendapat Anda? To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless. Quote dari G.K. Chesterton. Mencintai berarti mengasihi yang tidak menyenangkan untuk dicintai. Memaafkan berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Beriman berarti mempercayai hal yang tidak dapat dipercaya. Harapan berarti berharap ketika segala sesuatu tampak tanpa harapan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.